Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asmain, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini setiap Ramadan pasti berkumandang dimanapun musola atau masjid untuk mengingatkan kita semua bahwa kita semua orang Islam, orang yang beriman, diingatkan bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa asyam. Tapi kita ambil dulu apa itu arti asyam. Asyam secara dia punya makna yaitu imsakiyah, artinya menahan diri. Jadi intinya kita berpuasa adalah untuk mampu biasa menahan diri dari berbuat yang salah, dari berbuat yang negatif. Itu sebetulnya intinya. Kemudian orang yang berpuasa memang perlu kekuatan lahiriah dan batiniah. Betapa banyak orang yang sehat jasmani akan tapi tidak mampu berpuasa karena batinnya atau imannya tidak muncul, tidak dinampakkannya. Kemudian orang yang berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan paling tidak ada 5 keutamaan atau 5 janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jalla. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kesenangan. Farhatun inda iftarihi, bahagia ketika berbuka, bahagia ketika seharian menahan lapar dan dahaga, kemudian dia setelah waktunya maghrib kemudian dibolehkan untuk minum, makan, dan seterusnya. Itu adalah kebahagiaan pertama. Kemudian juga bahagian pertama adalah ketika nanti di sholat di Idul Fitri 1 Syawal, itu adalah bahagia ketika iftar, bahagia ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jalla, bahagia ketika ia nanti akan bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berpuasa, maka Allah akan menyambutnya dengan kebahagiaan. Allah senang, kita juga senang. Allah ridho, kita juga ridho. Itu adalah bahagia yang kedua. Kemudian hadis yang kedua terkait dengan janji Allah bagi orang yang berpuasa. Kata Nabi Muhammad SAW, man shoma fi sabilillahi ba'atallahu nafsahu anin nari
sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang puasa sehari karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjauhkan dirinya, menjauhkan orang itu dari azab neraka, dari azab neraka jahanam. Sab'ina kharifan, selama 70 tahun perjalanan. Artinya 1 hari saja kita berpuasa, maka Allah akan memberi nilai kebaikan berupa kita dijauhkan dari neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Kalau 2 hari, ya dikalikan kali 2, 3 hari dan seterusnya. 1 bulan berarti 2100 tahun. Kalau kemudian setiap tahun berpuasa, setahun, 2 tahun, tinggal mengalikan. Itulah di antara kebahagiaan atau balasan orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa, maka Allah akan menjauhkan dirinya, menjauhkan orang yang berpuasa itu, yaitu dari azab neraka. Yang ketiga adalah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa inna fil jannati baban yuqallahu ar-rayyan yadkhulus shaimuna yaumal qiyamati yuqalu lahu as-shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu fa idza dakhalu ughliqa minhu. Di surga ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, pintu ini hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa, khusus orang yang berpuasa, dan tidak bisa orang lain selain orang yang berpuasa memasuki pintu surga itu. Ketika pintu surga Ar-Rayyan itu sudah dimasuki oleh orang yang berpuasa, maka ditutuplah pintu itu. Itulah kehebatan atau balasan bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat adalah asyamu junnatun. Puasa itu adalah sebagai perisai, artinya tameng atau pembela, atau semacam pembela diri untuk supaya tidak mendapatkan malapetaka dari orang-orang yang jahat kepada kita. Itu di dunia. Demikian juga nanti di akhirat juga demikian, kita terperisai dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis-hadis ini kemudian kita membayangkan, melihat masih banyak barangkali orang-orang yang belum mendengar atau tidak mau tahu tentang hadis ini, bahwa bagi orang yang tidak berpuasa, maka mereka tidak mendapatkan jaminan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama untuk selalu kemudian berusaha sekuat tenaga kita. Selepas Ramadan juga masih ada puasa-puasa yang lain, puasa sunnah. Setelah Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadana summa atba'u sitta min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa selama setahun.
Kemudian juga ada puasa sunnah Senin Kemis, ada puasa Yaumul Bid setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Itu juga sunnah-sunnah puasa. Ada sunnah puasa Nabi Dawud, ada puasa Arafah, dan masih ada puasa yang lainnya. Itu semua adalah kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka janji Allah kita akan terbebas dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kafa bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.